Consort mungkin. Consort. Udah gak ada escape, gak bisa buat nge-split masalahnya. Iya sih. Lunanya di ban. Iya. Emang bukan saya coachnya soalnya ya. Jadi emang Luna di ban aja. Cica lepas. Haya di ban, Mai Shiranui, Lapu ada buat Vesaka. Pei. Tapi bisa nanti Pei juga ada. Pei Lapu bisa buat Vesa sih. Iya Pei Lapu. Paling bisa nanti juga Pei-nya kalau misalkan mereka mau ngambil Cica dulu. Karena kan Oji udah mengambil Pei juga tadi. Jadinya habis Cica bisa Pei Lapu nanti buat Vesa. Ya banyak juga sih kayak Dolia ternyata. Modalnya yang Jin kah? Gak ada Luna, Dolia. Sebenarnya dari Oji ini bisa main Jing Liu Bang loh kalau ngemain sama Tao Tao. Ya kayak yang tadi ya RRQ mainin. Dari Jing Liu Bang atau mungkin tahu-tahu ya Ying mungkin. Ying belum kelihatan sih. Iya masih belum kelihatan dari Oji dan ternyata Cica aja diambil. Cica Garuda. Iya takutnya dari Dolianya juga bisa ngambil yang Jin terus ngambil Garuda juga. Jadi ada opsi dari Vesakanya. Benar. Yang Jian deh. Vesaka. Karena gue gak percaya ya kalau Vesaka yang pakai Doli yang Jian ya. Dolia Dun. Dolia Dun juga lebih parah lagi. Sebenarnya yang paling bagus Dolia yang Jian atau mungkin ya Dolia Kaiser yang kayak lu bilang. Atau Dolia Kaiser yang lu bilang. Sama ada Lung juga bakal diamankan oleh Vesaka. Oke. Ini kah draft biru-biru dari Vesaka? Draft biru-biru ya. Berarti siapa lagi hero yang warna biru teman-teman? Frost. Ya Frost nanti ada buat Frost tim mid lane. Terus berarti apa Clash ya? Clash-nya warna biru, siapa lagi warna biru Clash-nya? Apa ya? Gua new skin biru. Aduh, tapi OG bakal nge-pick apa buat yang ketiganya? Ngelihat ada Kaiser di sana, Mode. Oke, mereka main poking. Mereka nggak mau tabrak. Mereka bakal main poking aja dari arah OG-nya sendiri. Iya. Ini yang kayak tadi lu bilang kayak main poking terus pancing kayak si Neve-nya ini out of position, kepancing, ke kiting. Kayak mungkin itu yang jadi targetingnya atau mungkin yang mainin poking sampai cukup buat mancing Enix yang pakai Infinite Fastest-nya. Cuma ini Dharma langsung di ban karena ada Dolia juga ya 2 kali turut mantra. Yang tadi dibilang kayak Vesaka coba pilih gimana caranya biar mereka banyak option juga untuk si Celestial Melody-nya. Dan Byron langsung di ban aja, nggak mau ada yang bisa tempelin dan ngeganggu dan cukup susah juga di burst. Apalagi kalau mereka nggak punya poke damage ya, nggak punya DPS, mereka mainnya burst kayak main long kan, Flaming Palm itu bakal susah banget untuk ngadepin tanky hero seperti Byron. Fatih bisa di ban juga atau Charlotte ya buat Vesaka nge-ban 2 itu. Karena buat Hans, Fatih atau Charlotte lumayan oke. Ada Mayin yang bakal di ban juga. Guan Yu bisa jadi pilihan sih. Gua rasa buat ngobrak-ngabrik fight-nya. Cuman Guan Yu Hans ya bisa aja, bisa. Tapi masih ada hero-hero long term yang gue rasa long term team fight yang bisa kayak Fatih ataupun Charlotte juga oke ya buat mereka ambil. Tapi Guan Yu di ban sama Vesaka, nggak bakal dikasih Guan Yu-nya karena mainnya di ban. Cuman gue nggak ngerasa OG butuh Guan Yu karena mereka lebih butuh buat kiting ya antara Charlotte atau si Fatih. Itu pilihan paling mantepnya tuh buat Hans ya. Kalau misalnya emang mainnya pengen poke. Tapi Kaiser bisa juga Ata tahu. Ata tuh bisa ngalangin Kaiser kalau misalnya dikasih gosip. Ngapain dia? Bingung deh. Oh ya nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur dia, nggak bisa kemana-mana karena jalan kaki guys. Kaiser jalan kaki kalau misalkan dilawan pakai Ata. Menurut gue jadi pilihan yang cukup oke. Ata ya buat Hans. Dan jungle-nya buat Tau-Tau juga masih belum kebuka. Jadi bakal ngelihat juga soalnya. Gila, Mumui, tolong kalau misalkan mau ngeret pik-pikan kayak gini tuh sama gua ngadunya. Ngadunya sama gua, Muy. Gitu ya. Ntar kita undang lagi Mumui. Cuman Vesaka di sini ada 2 pick lagi, ada Charlotte yang bakal diamanin ternyata sama Vesaka. Ini bisa kemungkinan Ata di jungle ya? Iya. Masih ada kemungkinan Ata di jungle. Untuk lawan Charlotte sebenarnya Ata masih oke banget. Main kiting lagi, butuh hero buat ke belakang. Assassin berat sih, Ying bisa sih yang kayak lu bilang tadi. Kayak Ying masih oke banget. Nah, ya, karena dia bisa ini ya, adu sustain ya. Frost beneran warna dong? biru. Itu ada Charlotte ada birunya tuh. Enggak, gue tadi sebenarnya ngomong Frost agak setengah bercanda. Kongming jungle. Kongming. Ya di sini carry-nya bukan cuma Ceca tapi juga Kongming. Wah, Kongming jungle. Ibu juga tentunya value
dari Junyong ini akan sangat besar dari Dolia pick ini. So here we go. Game keempat antara Vesaka melawan OG. Yo. Yo. Dibuka dengan gendang dung masuk ke dalam game yang keempat teman-teman. Kongming Jungle dari tangan Tao Tao. Sedangkan udah ada pergerakan dari 663 juga di bagian mid lane. Memberikan satu buah Cannon Blast. Clear cepat. Ya ini kebiasaan ya, pasti Junyong bakal langsung di bagian bawah. Sebenarnya gue kurang suka sih dengan rotasi tuh roaming yang mulai dari arah lane bawah dulu. Ya meskipun dia bisa ngamanin Firehawk kayak gini ya, cuman posisi sebenarnya biasanya kalau misalkan clearnya tuh cepet banget, malah jadi ke geng, jadinya harus kebuang kayak beberapa resource kayak flash. Karena pasti mid lane-nya bakal kalah yang namanya itu clear. Iya. Ketika sendirian lawan dua gitu, apalagi satunya Moze dan satunya juga tadi gak ada, meskipun ya itu ada Dolia gitu kan. Aksinya itu temen Dolia, clearnya bakal lebih cepat juga di bagian mid lane ya. Kayak sama-sama cepat, mereka bisa kayak barengan ke bawahnya dan Firehawk bisa dikontes. Iya. Jadi gak harus kebuang flash dari arah Junyong. Jadi kayak banyak kerugian ketika Rom itu mulainya langsung dari arah lane ya. Kecuali mungkin ya Romnya Ming, Chayan, itu boleh buat langsung bareng sama Farlane. Cuma kalau misalkan Rom lu bisa memberikan damage, kayak misalkan Zhang Fei kan masih ada skill 1 Forbidden Domain, bukan Leaping Savior doang kan. Itu bisa ngebantu, istilahnya bisa bantu buat clear wave, itu clear wave baru rotasi ke arah farm lane-nya. Iya, apalagi posisinya juga Frost itu di awal-awal clearing wave-nya itu lama banget. Kalau misalnya belum ada Winter Shear terutama. Jadi ya satu kerugian tadi dengan hanya flash yang dibuka oleh Junyong. Cuma abis dari situ Junyongnya juga langsung nempel sama Axioreti, sama Knife juga. Mastiin kalau dia juga nggak akan semudah itu terculik tanpa adanya flashnya. Dan ini yang ngebuat kayak iya dari Enix mainnya harus lebih hati-hati lagi. Dia main di bawah tower. Meskipun kayak Ahem ini punya range disadvantage dengan main cicanya. Dia nggak perlu khawatir karena Pope itu bakal ada terus dari Cannon Blast yang 63. Apalagi sekarang juga dari Miel. Itu bakal selalu rotasi ke bawah. Dan ketika midnya di-push kayak gini, tinggal kasih ke Tao Tao. Iya, Tao Tao udah nge-funnel gold di bagian mid lane dan Armadillo juga bakal diambil setelah Firebig juga berhasil di-secure oleh tim OG. Terlihat network early-nya cukup aman untuk teman-teman dari arah OG itu sendiri. Dan sekarang dari arah Junyong masih coba untuk menguasai sungai. Yang kontrol lebih ke 663 sih. 663 udah jalan-jalan di mid lane, dia bisa Cannon Blast buat ngeganggu juga. Nef-nya kelihatan posisinya, udah bisa nembus tembok sekarang Kaiser. Wings of Judgment keluar, langsung mengusir pemain dari Vesaka. Nef-nya half HP. Bisa dilihat tuh piercing dari arah Kongmingnya sakit banget teman-teman ya. Emang gak jelas nih hero. Gue kalau ketemu di ranked hero gampang gue bilangnya. Karena emang hero ini ya, nggak tahu kenapa biji-bijinya yang bulat-bulat itu sakit banget. Kayak dia punya piercing tuh gak ngotak gitu. Gue ngerasa damage-nya terlalu sakit. Bahkan Arcane Assault yang ada 3. Kena satu aja itu kayak free banget. Gak harus kena 3-3-nya. Kayak kadang-kadang lu marksman, lu mage, lu kena cuma ujung kepoles dikit aja tuh mas skill satunya dia. Arcane Assault. Gak harus kena 3-3-nya guys. Gak harus di depan. Kalau kena di depan mati langsung. Tapi kalau misalkan kena ujungnya aja apalagi di late game, mid game. Kayak sakit banget. Skill 1 ulti, ngedash, skill 1 ulti. Main gitu-gitu doang. Iya. Gampang hero-nya memang. Iya, ini pesona Kongming ya. Iya. Dari OG, apalagi di early tentunya yang masih belum ada resistance sama sekali dari Vesaka. Dengan Blast kena ke arah 2. Ini bakal diganggu sih. Dari Vesaka, poke-nya balik lagi. Yang tadi dibahas di draft juga, poking. Ya, Kena sebiji, 1 bar. Sebiji sebar. Belum lagi kalau kenanya kayak Dolia, terus di follow up sama Cannon Blast. Ini langsung Wings of Judgment pula. Ini Junyong sih terpaksa harus mundur, udah half HP juga. Jadi ini akan coba dikejar. Ada thing inside the box yang langsung di-dodge aja 663. Masih bisa selamat. Harus mundur terpaksa karena Tyrant sekarang berhasil diambil oleh Tao Tao. Cannon Blast agak miss. Bukan sebuah masalah karena Vesaka datang terlambat ke arah dari Tyrant-nya. Atanya coba wave walk dari Hans. Hanya untuk memberikan presence bahwa dari OG udah disengage. Dan sekarang dari arah cicanya emang enak banget ya free farming teman-teman di bagian bawah. 663 akan mengganggu. Ambil dong itu Hadirunya, takut. Masih ada Cannon Blast dari Scorpio. Moze. Dia bakal fokus ke arah tower. Starfilling Arrow, Wings of Judgment-nya keluar. Enix dipaksa menjadi naga. Berubah sudah Infinite Fastness. Kembali melakukan farming. Dan sekarang gampang buat kiting Kaisernya. Karena di lawannya bukan pakai hero tabrak. Tahu-tahu pakai Kongming yang dimana dia bisa kiting. Dash-nya 2 kali. Dan juga dia punya Arcane Assault buat
Yang ke kiting, 663 mundur, Invincible Warrior tendang langsung arah off gold, 663 tinggi set the box. Berpikir dalam logika tapi first blood didapatkan oleh Nef dengan Kaiser Hades-nya. Hans datang, bakal coba untuk mengganggu si Anchor, coba untuk mundur. Gak jadi masalah, pertukarannya hanya satu roam saja. Dan tidak ada trade, sayang sekali dari tim OG. Masih butuh item sih. Ya. Kita ngomongin Coming butuh item dan mereka butuh yang namanya juga Venomostaff ya. Venomostaff udah pasti bakal ada di Axio Reti. Niel lebih tepatnya Niel. Sedangkan kali ini di bagian mid lane winning strategy. Oke, masih belum mati ternyata. Belum cukup piercing. Ya, dan sempat ngebuka dari Winter is Here juga ya. Masalahnya dari sisinya Axio Reti sendiri. Tapi lihat udah Wings of Judgment lagi kejar ke arah belakang tapi masih bisa kabur. Dari Tautau. Tauhan terlalu overcommit. Memang di area bawah Enix. Coba nge-push sendirian, tapi kalau terlalu jauh, dia masih punya Infinite Fastest juga. Dan mungkin trade-nya bakal ada di atas. Ahem masih menunggu wave-nya masuk. Tapi posisinya ini dari Nef sama Axio Reti juga udah ngejar ke atas. Jadi ini bisa aja di geng, jadi Ahem terpaksa untuk mundur. Tower masih diunggulin sama Vesaka. Dan sekarang mid lane masih bisa di-clear dengan cepat. Dan cicanya Aham, kayaknya emang mereka nih gameplaynya mirip sama game yang pertama ya dari OG ya. Si Aham itu benar-benar kayak farming. Tapi dia tuh nggak butuh buat ditolongin sama 663. Berbanding balik dengan Enix yang harus selalu ditemenin sama Junyong. Karena Enix ini mungkin, gue nggak tahu sih. Enix tuh harusnya bisa ditinggal juga, nggak harus selalu dijaga sama Junyong. Iya. Karena Junyong harusnya bisa buat jalan sama Nef. Itu mungkin bakal lebih works buat si Vesaka. Cuma Vesaka barengan sama Enix biar Enix itu bisa nge-kill juga. Cuman ya ini berat. Wings of Judgment masih ada Tauhan di sana. Coba untuk maju lagi Invisible Warrior dari arah Nef. Udah mulai keluar Star Feeling Arrow-nya di block damage. Dan itu dia winning strategy. Masih punya Winter is Here atau mungkin lebih tepatnya Cannon Blast dan juga Wave Breaker untuk berlindung diri. Sedangkan di bagian bawah dari arah Aham bakal coba untuk nge-control dulu mapnya. Bakal di-push lagi. Sedangkan dari arah Hans juga bakal membayang-bayangi pergerakan dari arah Kaiser milik Nef. Ya ini Kaiser kayak bikin ke arah tank. Udah kelihatan ada bakar-bakar Blazing Cap. Tower trade aja sekarang. Dan atasnya bakal di cover dulu. Harusnya Aham lagi naik ke atas ya. Aham harusnya naik ke atas. Terus juga dari Nef nanti tugas dia ya bakal di depan. Invisible Warrior. Ngasih sisi. Ganggu dari front lane-nya. Di saat dari Enix tadi X of Torment udah jadi ya di tangannya. Froscar juga. Biar dia nanti yang nge-damage Enix sama Tauhan bakal ngincar ke arah backline-nya, ke arah Aham mungkin, atau ke arah dari Tautau. Yang biasanya mainnya agak sedikit safe di belakang. Cuma ini tower yang udah diambil sama Enix ini yang bakal mengganggu, kayak harus direspon soalnya sama Aham. Dia cuma baru dapetin satu tower di area bawah, di area atas. Emang udah agak kepil, tapi di satu sisi juga Tauhan X of Torment dia udah jadi bersama dengan Pure Sky. Ini harus ada agresi juga sih, si Anchor-nya berhasil connect, Wings of Judgment langsung dibuka juga. Cuma Nef ada di teman-teman, Ghost Shape-nya dibuka. Winning strategy, berhasil di blok sama Junyong dan Infinite Fastest yang terbuka. Cannon Blast-nya connect ke arah Axio Reti. Tapi sempat membuka Winter is Here untuk nge-clear wave, sehingga dari OG gak bisa nge-push. Itu lagi tiba-tiba Invisible Warrior dibuka lagi sama Nef. Tautau ulti siapa woy? Tapi Tauhan di bagian belakang bakal coba dikejar lagi sama Tautau dan Tauhan masih punya flash. Wah itu ada question mark kan? Ngapain gue di ulti kata dia? Ngapain gue di ulti? Tautau. Hei kamu Tautau. Cannon Blast dibuka lagi, masih ada Wings of Judgment juga winning strategy. Masih bisa di body blow dan Flaming Palm. Masuk ke arah Gojo Satoru Yoibo. Dan juga masih ada 63 yang harus terbang di tangan Axio Reti. Karena udah ada Tauhan juga dengan Charlotte yang menari-nari dengan pedangnya digambar tanda tangan. Dikasih signature. Aduh sayang banget. Gak ke arah Nef tadi ultimate-nya Tautau. Cuman ini ngebuat dari OG harus bisa reset lagi. Nah di replay lagi kan. Question mark di sini. Saat iya. Oh iya. Tanda tanya lagi tuh. Binatangnya tanda tanya tuh. Maksud Anda apa? Maksud kamu apa Tautau katanya? Kenapa kamu murasaki saya? Gak mati lagi saya, geli-geli gitu dia. Geli-geli. Ya, reset ya guys ya, reset ya. Iya, cuma ini Enix juga tahu sih, dia dapetin tahu dia dapetin double buff artinya. Jadi dia tadi sengaja commit flashnya. Dan dia tahu terpaksa sih, ini harus reset dulu sih. Tadi kayaknya dia juga kaget dikit. Loh, Murasaki gue kemana tadi? Iya, salah target Murasakinya. Dan dari arah atas juga bakal masih di defense. Cannon Blast-nya kena 3 orang. Wings of Judgment masih bisa buat
Clear bagian mid lane, masih bisa buat ditahan tapi udah ke enhance Tyrant yang gak berasa menit 10 guys. Last coba diusir, Cannon Blast udah mulai keluar juga gak bisa kontes dia ini Kongming teman-teman. Udah pasti lebih jelas kuat Kaiser dengan Dolianya. Kena knock up, kena Cannon Blast, tabrak lagi Poking, tabrak. Oke, dapat Nef-nya. Bakal langsung dibombar di pertahanan dari tim OG. Gak punya buff naga tapi masih bisa perang lagi pada low HP. Tahu-tahu punya winning strategi gak? Enggak, ada Wings of Judgment-nya masih ada. Cannon Blast combo dari 663 dan itu udah flash dari arah Nef. Dan Nef masih bisa menahan damage Murasaki milik Tahu-Tahu dengan Invincible Warrior. OG masih menolak untuk kalah kali ini. OG menolak kalah, Enix yang menjadi korban balas dendam OG. Dan mereka langsung pivot ke arah dari Shadow Overlord. Dan artinya ini di bawah, Tauhan at least harus bisa dapetin dari tower tier 2-nya buat nge-suppress pressure yang bisa didapatkan oleh OG dengan adanya Shadow Vanguard Overlord ini. Dan langsung coba di catch up, ada 663 di sana, harusnya towernya masih bisa selamat. Tapi ini, wah ini tim fight yang benar-benar berani banget bermain di area choke point. Dan masalahnya itu tadi, Cannon Blast, terus ini Judgment yang sakit banget dan berani masalahnya dari Tahu-Tahu juga untuk re-engage. Untungnya ini Murasaki damage-nya masih belum cukup. Masih selamat nyawa dari Nef. Harusnya mati itu, cuma gara-gara ada Invisible Warrior-nya dia. Iya. Sekarang udah banyak Succubus juga nih, semua pemain kayaknya udah pada punya defense magic ya. Buat nahan juga, tapi itu Shield Frost kayaknya, yang dimana Succubus itu ada di Dodolia. Terus ada Nef juga bikin Succubus, sama Tauhan bikin Succubus. Dan Wings of Judgment bakal dibuka lagi, Hans buka jalan Cannon Blast-nya, connect dihujani dengan satu buah akupuntur jarum milik Miel. Dia punya Vanguard, di atas Tauhan bakal menahan. Tugasnya cukup berat, tapi di bagian bawah 4 orang saja. Cannon Blast sekali lagi. Masih bisa ditahan dengan Winter Issue dari Axior Reti. Tahu-tahu nyebrang punten seluruh. Coba izin dulu ditabrak ya. Dia punya S, sedangkan dari Aham. Posisinya Aham nih bahaya. Aham di belakang udah ada Tauhen. Tapi Winter Issue masih menahan. Masih ada Wings of Judgment juga. Tahu-tahu mulai maju juga, ditabrak sama Tauhan. Kena Ghost Ship, bakal coba untuk mau mundur dengan satu buah Splash Found. The winning strategy. Lagi-lagi di body block oleh pemain dari Vesaka. Namun OG menghabisi jungle milik tim Vesaka. Dan ini still worth it lah. Mereka udah ketinggalan, mereka coba untuk ngambilin jungle-nya dulu. Mereka butuh buat dapetin towernya biar bisa ngimbangin duit milik tim Vesaka. Tapi dari Nef masih belum terpancing. Ada wave breaker dibuka juga, Hans terlalu maju Hans. Dia kena beku Hans. Blunder nyata dari Hans. Terlalu maju, yang lainnya pengen mundur semua. Dan Arcane tahu-tahu bergerak sambil mengamankan blue buff-nya. Cuma Nef udah buka jalan, Invisible Warrior dibuka juga. Dan masih ada wave breaker di reset lagi, Celestial Melody. Masih punya Wings of Judgment tapi terlalu cepat. Wave-nya belum masuk. Dan mereka masih bisa nge-clear dengan Arcane Assault milik Tahu-Tahu. Tapi dikejar sama Tauhan. Splash Power, Gradation, dan Splendor dibuka winning strategi. Tahu-Tahu hilang. Dan 663 juga akan mundur sejenak. Ada Winter Issue. Aham terlalu jauh. Aham lagi mudik. Dan Aham gak bisa ngapa-ngapain. Semua bermula dari oppositionnya Hans. Dan dari situ Vesaka ngeliat kayak dapetin momentum untuk ngegasin OG. Mereka coba ngambil dari buff-nya dan masalahnya posisi dari Tahu-Tahu. Itu juga nggak bisa untuk survive, dan tadi saya ingin Miel juga ngebuka dari Wings of Judgment-nya agak sedikit salah posisinya. Sehingga nggak bisa ngasih poke. Dan sekarang posisi masih cuma beda 1.500 gold aja dari Vesaka. Tapi OG, mereka dapetin control atas Tyrant ini. Akan coba untuk di kontes, masih belum ada Tahu-Tahu yang baru aja spawn. Harusnya Tyrant masih bisa diamalin sama Vesaka. Dan ya ini mulai jadi sulit lagi nih. OG yang tadi udah dapat press ke area bawah, tower di innernya di area bot lane-nya berhasil dihancurin. Mereka coba gerak ke mid, mereka bisa nahan pressure di area mid. Dan jungle udah dihabisin sama OG. Jadi sekarang harus back to square one lagi, kayak mereka harus nahan lagi. Karena Vesaka udah mulai kelihatan poking-pokingnya, targetingnya tuh masih tetap bisa untuk nge-insta-kill 1-2 pemainnya OG. Ini berat ya teman-teman ya. Dan OG ketinggalan gold sedikit saja memang, cuman jangan sampai mistake dan blunder kayak tadi lagi sih. Itu udah nggak bisa ditolerir ya. Kayak misalkan mati, nggak penting, nggak ada objektif yang harus diambil dan maju kayak kiting begitu. Nggak kiting namanya, bunuh diri. Karena akhirnya Tahu-Tahu juga harus kehilangan blue buff-nya, kebuka map-nya. Dan udah mulai sakit Flaming Palm dari arah Enix.
Dimana mereka punya nih semuanya Vesaka nih untuk ngelindungin Enix. 2 kali Invincible Warrior udah lebih dari cukup untuk nge-block damage. Meskipun damage dari tahu-tahu ini besar banget. Cuman tetap Vesaka bakal coba untuk mulai mengambil satu buah Overlord Vanguard-nya. Hans buka jalan. Memberikan vision ke arah Overlord. Ya dimana kena knock up ternyata Neve-nya. Cannon Blast-nya masuk. Masih menunggu Wings of Judgment, bakal ke-reset Overlord-nya. Di belakang udah ada Aham juga. Return di Armmaster karena Invisible Warrior bakal di-TB-in sama Aham. Mungkin dia punya flash. Aham! Dia bakal coba untuk mundur. Masih punya satu buah dash yang bisa dipakai untuk melarikan diri. Namun Hans lagi-lagi hilang. Wah. Lagi-lagi tumbang di tangan Vesaka El Manuk Maca. Berat posisi dari OG kalau patternnya kayak gini terus. OG mainnya tadi kita bilang mereka semuanya nge-poke, sebenarnya ngasih pressure damage, tapi kelihatan banget kayak dari Ahemnya masuk, pengen coba untuk all in-nya ke arah Neve. Dan Hans ya ketika dia TB di depan, damage di belakangnya itu nggak cukup untuk nge-cover dia, untuk ngasih pressure karena yang mainnya poke. Cannon Blast, kayak dari Tau-Tau itu cuma bisa ngasih poke damage, bikin dari Vesakanya itu ragu untuk ngambil tim fight-nya. Tapi di posisi kayak gini, meskipun kayak cuma 2000 gold lead aja yang dipegang sama Vesaka, tapi dari segi komposisi ini udah sulit untuk dieksekusi sama OG. Aduh, blue buff-nya nggak dapat teman-teman. Tidak dapat ya, OG tahu-tahu tidak dapat blue buff-nya dan sekarang mid lane udah mulai di-push. Naga sudah mulai masuk di bagian top lane juga dan kali ini udah ada Arcane Assault yang dibuka nggak kena sama sekali. Downpour-nya udah mulai sakit, Naga mulai dibersihkan, Cannon Blast connect, masih ada winning strategy yang tidak bisa dikonversi menjadi kill sama sekali. Sedangkan dari Hans lagi-lagi bakal coba buka jalan. Masih punya Bigly, top lane Naga besar sudah berhasil dikeluarkan juga oleh Vesaka. Dan OG terpaksa harus melakukan defense saja. Cannon Blast, Wings of Judgment-nya keluar. Bakal coba untuk di-deny beberapa damage-nya dan Hans bakal ketangkep lagi. Bakal ditabrak sama Neve. Kena winning strategi pas ngeblok dan Neve terlalu maju tapi Hans gak bisa untuk selamat. Satu Frigid Prison benar-benar memenjarakan 2 pemain dari tim OG. Membuat OG harus hilang. Coba untuk mundur lagi. Mundur ke belakang Infinite Fastest dari Astor Enix. Dan Tower High Ground adalah tujuan utama dari Vesaka. Dan 3 Tower High Ground akan didapatkan. Niel, kamu kemana Niel? Kamu ulti kemana Niel? Dan satu high ground ini gak bisa selamat lagi karena Naga itu gak bisa dibersihkan oleh Niel seorang diri. Wah, udah mulai hilang fokus ini dari OG. Dan ini bahaya banget. Tapi Axioreti sih gila. Timing penggunaan Treasure-nya, Frigid Prison-nya selalu berada di momen krusial. Dan Neve nyawanya bisa diselamatkan akhirnya. Dan gosipnya malah ngebuat pemain-pemain dari OG mereka yang stack di satu titik yang sama. Dan itu kena Frigid Prison gitu aja. Dan Niel juga beberapa kali Wings of Judgment-nya posisi dia ngeluarin skillnya juga beberapa kali kurang tepat ya. Jadi 3 high ground tower bisa diambil sama Vesaka. Dan masuk menit ke-18 artinya mungkin Tempest ketiga kita di match kedua itu bisa spawn lagi. Cuma masalahnya udah ada high ground tower yang hancur sih, 3 lane. Ada Super Wave Minion juga yang masuk ke 3 lane secara bersamaan. Jadi mungkin Vesaka akan coba ambil ini. Di push dari Tau-Tau. Lihat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang menjadi target adalah Niel. Terkena Frozen lagi. Resurrection. Nggak bisa selamat. Karena sekarang sudah ada Infinite Fastest yang dibuka. Nggak bisa kabur, mini strateginya berhasil di body block. Tapi Hans menerima damage yang cukup banyak. Dan Hans sepertinya akan tumbang lagi menjadi korban. Tapi belum, kata Enix. Hans yang menjadi korban. Tapi lihat di belakang. Terfrozen. Terfrigid Prison dari Ahem yang coba cari momentum. Splendor sudah dibuat oleh Tau-Tau, tapi Kristal ini sekarang sudah low HP. Opinionnya masih bisa di-clear oleh pemain-pemain OG dan Vesaka. Nampaknya masih harus mundur. Masih belum bisa di-end. Kalau nggak Tempest Dragon nggak valid ya teman-teman ya. Kayak kurang afdol. Karena biasanya emang Tempest Dragon kalau kita ngomongin dari Vesaka. Dan OG masih bisa bertahan. Cuman kalau buat comeback gue nggak tahu ya, susah banget, berat kelihatannya. Meskipun tahu di sini damage-nya gede banget, gak bisa nahan damage Hansnya. Bener-bener kayak gampang banget kayak mati. Terus kayak kalau misalkan udah ke freeze ya udah. Karena salah satu kelemahan dari Ata adalah crowd control. Item butuh juga Spike Mail sih, gue cukup tertarik dengan dia bikin Spike Mail, apalagi ngelawan hero yang bukan ngasih pukulannya tuh per second gitu, bukan kayak Arli, mungkin Cica. Ini lawannya poking hero nih, Long termasuk ke poke.
dan bakal ngejauh. Spike-nya lah mungkin buat Nef doang, teman. Buat Nef juga nggak bakal ngaruh-ngaruh banget karena dia punya Invincible Warrior. Buat Tauhan juga Tauhan nggak bakal nyerang ke arah Hans. Buat apa dia nyerang ke arah Hans? Dan juga dia masih punya lifesteal. Hero yang kuat buat isolate dan tahu udah punya Moon Goddess. Dan sekarang bakal ditabrak lagi dari si Anchor. Ghost-ship-nya masuk juga tahu. Bakal kena damage-nya cukup banyak. Masih ada Arcane Assault lagi-lagi Ihans. Coba untuk mundur gak bisa untuk wave walking. Ihans bakal tumbang untuk sekian kalinya dan OG akan dipukul mundur sejauh mungkin. Tahu kena Shattered Ice. Masih bisa mandi di kolam Dolia, memberikan efek heal juga. Tahu bukan hero dive. Dia gak bisa masuk, kena pedang dari arah Tauhan. Ditusuk langsung hilang. Dengan Charlotte gak butuh Tempest. Tim Vesaka gak butuh Tempest. Gak butuh. Di belakang ada Ahem, bakal coba untuk kejar ke sandwich, tapi apa yang bisa dilakukan oleh Ahem? Cicia bakal dikejar-kejar sama Nef, sedangkan kristalnya akan terbuka dan itu dia Starfilling Arrow yang gak ada maknanya. Karena kristal yang sudah tersentuh, gak bakal bisa kembali. Wings of Judgment, tapi gak bisa karena ada Wave Minion untuk Vesaka. 2-2. Malam masih panjang, game keempat